Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami contoh teladan lewat para rasul, khususnya hari ini Santo Filipus dan Yakobus. Bantu kami ya Tuhan supaya kami dapat meneladan sikap mereka dan menyadari bahwa Engkau pun memakai mereka untuk karya kerasulan dan karya misi. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Santo Filipus dan Santo Yakobus. Ya. Apa yang bisa kita renungkan dari dua tokoh rasul ini? Pertama, kalau kita lihat bahwa kedua rasul ini bukanlah rasul yang dominan, yang populer, ya, yang katakanlah seperti Petrus atau Yohanes, tetapi rasul yang biasa-biasa saja, yang sederhana. Tetapi ternyata Tuhan juga memakai mereka. Sekali lagi, Tuhan memakai siapapun juga. Kalau Tuhan mengendaki, orang bodoh, orang lemah, orang tidak mampu dipakai untuk karya kerasulan. Dan juga membuktikan bahwa Tuhan punya rencana yang indah juga untuk Filipus. Filipus adalah orang yang sangat sederhana, yang boleh dikatakan bertanya, orang yang mau tahu, ya, orang yang tetapi juga dipakai Yesus untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain, kepada Nathanael misalnya. Jadi dia mengatakan kami telah menemukan Yesus yang dikatakan dalam kitab Taurat Musa dan para nabi kepada Nathanael. Dia mau mengalami, bertemu dengan Yesus. Dan ketika dia bertanya hari ini, Injil hari ini, tunjukkan kepada kami Bapa. Suatu yang lahir dari ketidaktahuan, dan dia berani bertanya kepada Yesus. Dan ternyata Yesus membuka misteri yang jauh lebih besar daripada sekedar pertanyaan itu. Kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Dan ini luar biasa sekali, saudaraku. Dari Filipus kita belajar banyak bahwa apa? Bahwa kita tidak perlu takut akan kondisi kita, akan situasi kita sebagai orang sederhana, orang yang dianggap bodoh, orang yang dianggap tidak pintar. Tapi kejujuran kita itulah membawa kita bisa berdialog dengan Yesus. Dan mengungkapkan misteri kesatuan Bapa dan Yesus. Seandainya tidak ada pertanyaan yang sederhana ini, ya, tunjukkan kepada kami siapa Bapa. Maka Yesus mungkin tidak mengatakan bahwa Bapa ada dalam aku dalam Bapa. Kesatuan Tritunggal Yesus dan Bapa ini. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa bodoh. Ya mungkin katakanlah kita bodoh dalam pandangan dunia. Tapi dipakai Allah untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Jadi sekali lagi, saudaraku, di mata Tuhan tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar, tidak ada orang cantik, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Semua ditampung oleh Tuhan. Untuk apa? Demi kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan sesuatu yang berharga bagi manusia, bagi siapapun juga. Sesuai dengan bakat-bakat yang kita miliki. Ya. Sekecil apapun, secuil apapun. Seperti halnya juga Yakobus. Tuhan datang menampakkan diri juga kepada Yakobus. Seperti kesaksian Paulus. Ya. Meskipun mereka sekarang ini di mana mereka mewartakan kemana mereka, tugas mereka yang tidak terlalu besar. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah sekecil apapun, ya, yang Anda bisa berikan kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang di sekitar, kepada gereja, sekecil apapun. Saya
menemukan teman saya, seorang teman seangkatan di seminari yang luar biasa dan seringkali membagikan sembako kepada tukang becak, kepada ojek, kepada siapapun, tidak jumlah yang besar. Ya. Tetapi jumlah yang kecil sekalipun, mungkin 10 dia bagikan terserah. Jadi dia juga dengan penuh sukacita membagikan ilmu pengetahuannya. Dia mengatakan cara bodoh untuk menjadi bahagia, cara bodoh untuk menjual, selling, marketing. Dan ternyata dengan cara yang bodoh, yang dianggap bodoh oleh dunia, ya, dengan cara yang canggih segala macam, tapi dengan cara bodoh pun orang bisa membagikan itu kepada orang lain. Dan itu menjadi tanda-tanda yang kreatif dan inovatif. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita tidak pernah boleh merasa minder, takut, tidak punya apa-apa, tapi berani mengungkapkan kejujuran dan ketulusan kita untuk mewartakan kebaikan kepada siapapun. Ya, ada seorang ibu yang juga mewartakan kabar gembira melewat lukisan-lukisan. Ya. Dan dibagikan kepada orang lain, orang sukacita, orang bergembira, itu pun suatu bentuk pelayanan yang luar biasa. Ada seorang bapak yang juga melukis. Ya. Lalu lukisan itu dibagikan kepada orang lain karena ketika melukis tangannya itu melukis sendiri gitu. Dia merasa bukan dia yang melukis tetapi entah siapa yang membantu dia untuk melukis. Dan lukisan itu mengungkapkan juga tentang misteri kabar gembira, kabar sukacita dalam kitab suci. Meski dia tidak membaca teks kitab suci, tetapi ketika dilihat, loh ternyata ini punya pesan-pesan yang menarik. Jadi mari saudara, kita mohon, kita melihat diri kita sendiri, kita melihat karya Tuhan dalam diri kita sekecil apapun. Bagikanlah kepada orang lain. Jadi sementara kita seperti Yesus, ada berapa ikan dalam dirimu? Ada 5 ikan 2 jelai. Lalu ketika dibagikan menjadi melimpah. Demikian juga dengan kita, dengan Anda, dengan siapapun. Sekecil apapun, bagikan pada orang lain. Nanti akan Tuhan menunjukkan lebih besar lagi. Mari saudaraku, kita membagikan giving dalam masa lebaran ini, Idul Fitri ini, coba kita perhatikan. Saya lihat kemarin di YouTube ada anak-anak diajak oleh orang tua mereka untuk membuat ketupat, memasaknya, lalu dimasukkan dalam kotak bambu, ya, kotak besek itu, dibagikan kepada orang lain dengan kepada keluarga-keluarga miskin. Jadi anak-anak diajak untuk berbagi gitu loh. Giving is give. Giving is receiving. Jadi kita bagikan apa yang bisa kita bagikan, pengetahuan kita, kemampuan kita, sekecil apapun. Jangan pernah merasa bahwa yang saya bagikan kecil sekali. Kalau sudah kaya saya baru membagikan. Jangan. Justru ketika kita berani membagikan, maka kita akan mendapatkan yang jauh lebih besar dan karya yang lebih besar. Seorang teman juga begitu. Dia suka membagikan sembako, makanan kepada orang-orang di pinggir jalan di daerah Jakarta Barat dan Mogo, orang miskin, mengapa? Lalu apa yang terjadi sekarang? Setelah berpuluh-puluh tahun dia membagikan itu, Tuhan memberikan kepadanya sebuah rumah untuk merawat orang-orang jompo, bayangkan. Orang-orang yang pakai di kursi roda, yang tidak diperhatikan lagi orang tuanya. Dan sudah ada 8 orang dilayani dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih. Dimandikan, dilayani, penuh kasih sayang. Seperti Bunda Teresa. Lalu menjadi besar. Saudara, sekali lagi untuk melayani kita tidak perlu besar-besar. Lihatlah diri kita sendiri, lihatlah di sekitar kita, lihatlah di rumah kita, apa yang bisa kita layani. Ya, ketika kita mengalami kesulitan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan siapapun, berikan yang terbaik untuk mereka juga. Ya, semoga kita tidak malu dan tidak takut berbagi kepada orang lain. Dan ketika mengalami kesulitan dengan orang-orang yang di sekitar kita, berikan kasih di mana tidak ada kasih. Sekali lagi, berikan kasih di mana tidak ada kasih. Berikan damai di mana tidak ada damai. Berikan cinta kasih di mana tidak ada kebencian. Ketika kita dibenci, salurkan cinta kasih dan kebaikan bagi orang lain. Semoga Santo Filipus dan Santo Yakobus, rasul-rasul yang sederhana, yang tidak populer, tetapi justru sungguh-sungguh memberikan contoh yang indah
Dan Tuhan membuka misteri-misteri pelan-pelan kehidupan kita untuk menjadi berkat rahmat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.